Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Satu pertanyaan yang sangat menarik untuk kita kaji dan kita ketahui duduk masalahnya dan tentunya konsekuensinya. Pertanyaan terkait dengan ritual mingguan bagi umat Islam. Saya sebut mingguan karena memang pelaksanaannya cuma sekali sepekan, tapi bersifat massal. Bahkan tidak sah kalau dilakukan sendirian. Apa itu? Yaitu sholat Jumat yang kita kenal dengan Jumatan. Nah, pertanyaan ini terkait dengan permasalahan klasik. Saya sebut permasalahan klasik karena memang peristiwa seperti ini selalu terjadi bahkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam satu riwayat Imam Muslim disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri menyampaikan khutbah. Lalu tiba-tiba datanglah rombongan para pedagang yang datang dari Syam. Alangkah ironisnya pada saat itu ketika manusia terbaik di kolong langit ini, manusia paling mulia, sebelumnya belum pernah ada, sesudahnya tidak akan pernah ada semula mulia beliau, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah ditinggal pergi. Mereka lebih tertarik dengan pedagang-pedagang yang datang yang menggelar dagangannya pas ketika sholat Jumat berlangsung. Tidak ada yang mendengarkan Nabi kecuali tersisa 12 orang saja yang menyimak hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rampung khutbah. Inilah mengapa ada seorang alim yang berpendapat bahwa minimal sholat Jumat itu digelar 12 orang. Padahal yang paling familiar di Indonesia karena menganut madhab Imam Asy-Syafi'i maka 40 orang. Jika 12 orang, nah ini yang menjadi dasarnya, minimal 12 orang. Karena pada saat itu yang tinggal untuk mendengarkan khutbah Nabi cuma 12 orang. Bayangkan Nabi khutbah ditinggal. Karena pada saat itu tatanan sholat Jumat, sholat 2 rakaat dulu baru khutbah. Persis seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Dan inilah yang melatar belakangi mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diizinkan untuk merekonstruksi sholat Jumat, tata caranya. Dibalik akhirnya khutbah dulu baru kemudian sholat hingga saat ini. Karena sangat dimungkinkan kalau sholat dulu khutbahnya nggak ada yang dengar. Nah saat ini luar biasa, ketika khutbah di awal lalu sholat, hampir semuanya mendengar. Meskipun ada yang terlambat, ada pula yang ngantuk, bahkan tidur lelap. Tapi tidak masalah, tetap berada di hadapan khatib. Nah, pertanyaan yang dikemukakan, yang kita kaji pada saat ini adalah hukum. Bagaimana hukum orang yang jual beli pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Di masjid sholat Jumat digelar, tapi ada yang masih sibuk dengan dagangannya. Ada yang sibuk untuk beli ini, beli itu, pilih ini, pilih itu, tawar ini, tawar itu. Bagaimana? Jadi intinya, hukum jual beli pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Bukan orang Jumatan jual beli di masjid, bukan. Nah, kita rujuk di dalam kitab Al-Bujairimi Alal Minhaj. Di sana dijelaskan bismillahirrahmanirrahim, wa haruma, dan haram hukumnya. Bagi siapa? Alaman bagi orang talzamuhu yang wajib atasnya al-jum'atu jum'atan. Apa yang haram? Ishtighalun, melakukan aktivitas atau kesibukan-kesibukan binahwi bai'in, seperti contohnya jual beli.
Maka bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat, haram hukumnya jual belinya. Sudah dikumandangkan adzan, sudah naik dan menyampaikan khutbah sang khatib, dia asik tawar-menawar, dia asik menggelar dagangan, dia asik pilih ini pilih itu, haram hukumnya. Dan termasuk kesibukan-kesibukan yang lain. Mungkin bukan jual beli barang, tapi jual beli jasa. Contoh mungkin penjahit, bengkel, atau sedang buruh di pasar dan sebagainya. Yang jelas dia berkewajiban untuk sholat Jumat. Haram hukumnya. Kenapa? Kalau kita rujuk alasannya, tidak ada lain. Alasan pokoknya adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah amat sangat kuat menyeru, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' al-ayah. Wahai orang-orang beriman, jika diseru untuk mendirikan sholat Jumat, maka bergegaslah. Wadarul bai', tinggalkan jual belimu. Disebut jual beli bukan berarti kesibukan atau aktivitas ekonomi yang lain enggak tercakup. Tercakup semuanya. Gitu. Sampai kapan? Tentu sampai selesai. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Al-ayah. Kalau sudah rampung sholat Jumat, monggo silahkan bertebaran di muka bumi untuk meraih dan mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keharamannya itu hanya pada saat mulai azan, khatib menyampaikan 2 kali khutbah dan imam sudah berkumandang Allahu Akbar, takbiratul ikhram sampai nutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini bukan hanya berlaku bagi orang yang beraktivitas jual beli di pasar dan sebagainya, jual beli online termasuk. Sekali lagi ini bagi yang berkewajiban. Siapa yang berkewajiban? 1, dia laki-laki. 2, dia mukallaf. 3, dia sehat. 4, dia bukan seorang musafir. Kalau dia musafir, tidak ada masalah. Kalau dia sakit, tidak ada masalah. Kalau dia belum mukallaf, juga tidak ada masalah. Atau dia bukan laki-laki, perempuan, monggo silahkan. Karena dia bukan orang yang berkewajiban sholat Jumat. Musafir tidak berkewajiban, tapi kalau Jumatan, bagus. Maka kesimpulannya, bagi orang yang jual beli atau aktivitas kesibukan yang lain tidak Jumatan, double dosanya. 1, dosa tidak Jumatannya. 2, aktivitasnya pun dinilai dosa. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 dosa sekaligus. Dosa besar karena tidak sholat Jumat, dosa karena aktivitasnya. Maka kalau tidak Jumatan, tidur, mendingan dikit. Tapi dia tetap dosa karena tidak Jumatannya. Nungguin toko, siapa? Perempuan. Yang beli perempuan, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah man talzamuhul Jum'at, yaitu orang yang berkewajiban sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita untuk kuat dan teguh dalam memegang dan mendirikan sholat Jumat, khususnya bagi kita kaum laki-laki, mukallaf, sehat, bukan musafir. Dan ini menjadi tolak ukur apakah kita beriman dengan sebenar-benarnya ataukah ada di situ noda-noda kemunafikan. Semoga Allah menyelamatkan kita dan Allah menjadikan kita istiqomah dalam iman dan Islam, tegak lurus menjalankan segala ketaatan. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.